Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan merangkum materi mata pelajaran Geografi kelas 12 SMA MA Sederajat Kurikulum Merdeka. Bab 1 tentang pengembangan wilayah, tata ruang, dan pengaruhnya terhadap kebahagiaan. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya, supaya kita semua bisa mendapat manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya, tentunya setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu yang pertama, menjelaskan konsep pengembangan wilayah, yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan wilayah, yang ketiga, memahami pengembangan desa dan kota beserta permasalahannya, yang keempat, menganalisis konsep tata ruang dan penerapannya dalam pembangunan wilayah, yang kelima, menjelaskan hubungan pembangunan wilayah dengan tingkat kebahagiaan masyarakat. Yang terakhir yaitu menyajikan solusi pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Mari kita simak pembahasannya. Nah, subpembahasan yang A yaitu pengembangan wilayah. Pengertian pengembangan wilayah merupakan proses meningkatkan kualitas suatu wilayah melalui pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan kebijakan pemerintah agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Adapun tujuan utama dari pengembangan wilayah yaitu yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang kedua, mengurangi kesenjangan antar wilayah, yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang keempat, memanfaatkan potensi daerah secara optimal, serta yang terakhir adalah menjaga kelestarian lingkungan. Faktor yang dapat mempengaruhi pengembangan wilayah diantaranya ada 5. Yang pertama, faktor fisik, yang kedua, faktor sosial, yang ketiga, faktor ekonomi, yang keempat, faktor infrastruktur, dan yang kelima, faktor kebijakan pemerintah. Faktor fisik meliputi kondisi alam yang mendukung pembangunan. Contohnya, relief atau topografi, jenis tanah, iklim, ketersediaan air, serta sumber daya alam. Wilayah daratan rendah umumnya lebih cepat berkembang dibandingkan pegunungan karena akses lebih mudah. Faktor yang kedua yaitu faktor sosial, meliputi jumlah penduduk, kualitas pendidikan, budaya masyarakat, kesehatan, tingkat keterampilan, tenaga kerja, dan sumber daya manusia berkualitas menjadi modal utama pembangunan. Faktor yang ketiga adalah faktor ekonomi, meliputi investasi, industri, perdagangan, pertanian, dan pariwisata. Semakin tinggi aktivitas ekonomi, maka perkembangan wilayah semakin cepat. Faktor yang keempat adalah faktor infrastruktur, contohnya jalan raya, pelabuhan, bandara, internet, listrik, dan air bersih. Infrastruktur memperlancar mobilitas barang, jasa, dan manusia. Faktor yang kelima adalah faktor kebijakan pemerintah. Pemerintah berperan melalui perencanaan pembangunan, penyediaan fasilitas umum, kebijakan investasi, penataan ruang, dan pemerataan pembangunan. Teori pengembangan wilayah yang diantaranya ada teori kutub pertumbuhan dikemukakan oleh Francois Verus. Pembangunan dipusatkan pada wilayah tertentu yang kemudian memberikan dampak pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya. Contohnya, pembangunan ibu kota Nusantara atau IKN. Teori yang kedua adalah teori tempat sentral, dikemukakan oleh Walter Klister, menjelaskan bahwa suatu kota menjadi pusat pelayanan bagi wilayah di sekitarnya. Semakin besar kota, maka semakin lengkap fasilitasnya. Teori yang ketiga adalah teori inti pinggiran. Wilayah ini berkembang lebih cepat dibandingkan dengan wilayah pinggiran sehingga diperlukan pemerataan pembangunan. Indikator wilayah berkembang diantaranya pendapatan masyarakat meningkat, infrastruktur lengkap, pendidikan meningkat, pelayanan kesehatan baik, investasi bertambah, pengangguran menurun, serta kemiskinan berkurang. Subpembahasan yang kedua adalah bagian B, pengembangan desa dan kota. Pengertian desa merupakan wilayah administratif yang masyarakatnya memiliki hubungan sosial yang kuat dan sebagian besar bekerja di sektor primer. Ciri-ciri desa, ciri-ciri desa diantaranya ada 4. Yang pertama, kepadatan penduduk rendah. Yang kedua, mata pencaharian pertanian. Yang ketiga, hubungan sosial erat. Yang keempat, lingkungan masih alami. Potensi desa ada potensi fisik dan potensi non-fisik. Potensi fisik diantaranya lahan pertanian, hutan, sungai, tambang, dan perkebunan. Potensi non-fisik yaitu sumber daya manusia, gotong royong, budaya lokal, dan kelembagaan desa.
Program pengembangan desa diantaranya pemerintah mengembangkan desa melalui dana desa, BUMDes, desa wisata, desa digital, desa mandiri, dan ketahanan pangan. Tujuannya untuk mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja, mengurangi urbanisasi, serta meningkatkan kesejahteraan. Pengembangan kota. Pengertian kota merupakan wilayah dengan aktivitas ekonomi yang didominasi sektor industri, perdagangan, jasa, dan pemerintahan. Fungsi kota diantaranya pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pusat industri, pusat kesehatan, dan pusat transportasi. Permasalahan kota diantaranya ada kemacetan, polusi udara, permukiman kumuh, sampah, banjir, pengangguran, dan urbanisasi berlebihan. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa menuju kota. Dampak positif, tenaga kerja meningkat, dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dampak negatifnya adalah kepadatan penduduk, pengangguran, pemukiman kumuh, dan kemacetan. Smart City adalah konsep kota yang memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Contohnya, e-government, CCTV lalu lintas, smart transportation, smart health, dan smart education. Pembahasan yang ketiga adalah tata ruang dan dinamikanya dalam pembangunan wilayah. Pengertian tata ruang adalah sistem perencanaan penggunaan ruang darat, laut, udara, dan sumber daya lainnya agar dimanfaatkan secara efektif, efisien, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Tujuan dari tata ruang diantaranya mengurangi konflik penggunaan lahan, menjaga kelestarian lingkungan, mendukung pembangunan berkelanjutan, mengurangi risiko bencana, serta menjamin keseimbangan pembangunan. Unsur-unsur tata ruang diantaranya ada 3. Yang pertama, perencanaan tata ruang. Yang kedua, pemanfaatan ruang. Yang ketiga, pengendalian ruang. Perencanaan tata ruang yaitu menentukan fungsi suatu wilayah. Contohnya, kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan pertanian, dan kawasan konservasi. Yang kedua, pemanfaatan ruang, yaitu merupakan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang. Yang ketiga, pengendalian ruang meliputi perizinan, pengawasan, penertiban, dan evaluasi. Permasalahan tata ruang diantaranya ada alih fungsi lahan, pemukiman ilegal, kerusakan lingkungan, banjir, longsor, dan kemacetan. Prinsip tata ruang berkelanjutan yaitu efisien lahan, ramah lingkungan, berkeadilan, partisipatif, dan berkelanjutan. Pembahasan yang berikutnya yaitu bagian D, indeks kebahagiaan sebagai hasil pembangunan wilayah. Pengertian indeks kebahagiaan merupakan ukuran tingkat kepuasan hidup masyarakat berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan hubungan sosial. Di Indonesia, pengukuran indeks kebahagiaan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Indikator indeks kebahagiaan diantaranya kepuasan hidup, perasaan, dan makna hidup. Kepuasan hidup meliputi pendidikan, pekerjaan, pendapatan, rumah, dan kesehatan. Perasaan mencakup rasa bahagia, rasa aman, rasa nyaman, dan optimis. Makna hidup yaitu meliputi hubungan keluarga, kehidupan sosial, dan keagamaan dan lingkungan. Faktor yang mempengaruhi kebahagiaan diantaranya pendapatan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, keamanan, hubungan sosial, kesempatan kerja, dan pelayanan publik. Pembahasan yang berikutnya yaitu bagian E, pengaruh pengembangan wilayah dan tata ruang terhadap kebahagiaan penduduk. Pengembangan wilayah yang direncanakan dengan baik dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga berdampak pada meningkatnya kebahagiaan. Pengaruh positif di bidang ekonomi, yaitu pendapatan meningkat, lapangan kerja bertambah, dan investasi meningkat. Di bidang sosial, pendidikan lebih baik, kesehatan meningkat, dan mobilitas lebih mudah. Di bidang lingkungan, yaitu ruang terbuka hijau, bertambah kualitas udara lebih baik, dan risiko bencana berkurang. Dampak positif di bidang infrastruktur, yaitu jalan lebih baik, transportasi lancar, internet cepat, dan air bersih tersedia. Dampak negatif jika tidak direncanakan, yaitu ketimpangan wilayah, kerusakan lingkungan, banjir, kemacetan, pemukiman kumuh, konflik penggunaan lahan, polusi, dan menurunnya kualitas hidup masyarakat. Contoh pengembangan wilayah di Indonesia yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), pengembangan kawasan ekonomi khusus, program desa wisata, tol Trans Jawa, tol Trans Sumatera, MRT Jakarta, LRT, pelabuhan internasional, dan bendungan nasional. Kesimpulan dari bab ini yaitu
Pengembangan wilayah merupakan proses penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi wilayah, pembangunan infrastruktur, dan pemerataan pembangunan. Pengembangan desa dan kota harus dilakukan secara seimbang agar tidak menimbulkan kesenjangan. Yang kedua, tata ruang menjadi pedoman dalam mengatur pemanfaatan ruang sehingga pembangunan berlangsung tertib, efisien, dan ramah lingkungan. Yang ketiga, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari meningkatnya indeks kebahagiaan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan wilayah yang terencana, berkelanjutan, dan berpihak kepada masyarakat akan menghasilkan kualitas hidup yang lebih baik, lingkungan yang aman, serta masyarakat yang lebih sejahtera dan bahagia. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.